Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bang Opit. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini salah satu tempat. Dan kita ada brutal sedikit. Di ruangan kita bisa ngerokok, bisa bebas dan santai. Bisa cheers dulu kita, cheers dulu. Biar gak selek. Ya gengs, malam hari ini kita kedatangan salah satu komunitas roda 2 di Kota Pakalan, Palangkaraya khususnya, yang sudah lama banget nih, wah sesepuh kalau dibilang. Di sini ada dua rekan saya dan biar nanti mereka yang menjelaskan dari mana dan siapa mereka ini. Dari gua mana? Karena kita ngeri nih, yang satu pakai belangkon. Takut belum disumpahin. Oke, sekalian sukun. Kita kasih langsung ke mereka. Silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Saya dulu atau yang lebih tua? Lebih tua dulu ya. Silakan Pak De. Terima kasih. Ini saya nama Muji Raharjo, Pak D. Pak D Muji ya, terkenal Pak D Muji dari komunitas Vespa Kirihore. Salam mesin kanan untuk saudara-saudara kita di mana saja. Dan ini kebetulan diundang di Bang Opit. Terima kasih sekali. Siap. Dikasih kesempatan untuk bercengkerama. Dan saya ditemani asisten saya nih. Kalau kira di kampung. Asisten saya dari Kecipir. Nggak jauh-jauh. Dia juga anggota Kirihore sekaligus ngerangkap Seksi repot. kanabinoid. Ini nanti ada tanggal dan Ambilkan gelas. acara ini sponsor oleh Udah tipis aja ini sana. tipis. Laju aja. Begitu. Nah, sambil Terima kasih juga dengan adanya kita pertemuan dengan rekan-rekan. Mungkin di belakang masih Adam kayaknya. Padat Pak De, jadwal ya. Woi, siap. Ya, Makanya suatu kehormatan nih untuk Kirihore. Nah, ini kesempatan kedua kita podcast bersama kawan-kawan biker di Kota Palangkaraya khususnya. Pak De bawa siapa nih? Piaraan nih. Bawa piaraan nih. Asisten bos. Kira bawa piaraan. Dari tadi nggak mau kenalin diri nih. Oh iya, lupa. Kukira tadi Pak D itu mau langsung kenalin ya. Oke, perkenalkan nama saya Anggeli Firmansyah, saya asistennya Pak D Muji. merangkap piaraan. Oke deh, Bang Anggi. Gue mau nanya nih, asal mula kawan-kawan menamakan diri Skuteris Kirihore, falsafahnya atau acuannya apa nih? Kenapa bisa dinamain Kirihore? Kalau untuk nama sendiri itu berawal dari sebenarnya bukan Kirihore awalnya. Jadi teman-teman tuh ngumpul di bengkel Ketok Magic di Jalan Tingang itu. Ada satu Vespa yang dipunyain oleh yang punya bengkel Makwo itu. Vespanya tulisannya lucu Om. Apa itu? Merana 13. Anjir. Ada Merana 13 lagi. Iya. Kenapa penderitaan? Singkat cerita kan teman-teman udah ini kan ngelamar ke klub-klub lain. Coba untuk masuk di klub-klub lain. Ternyata pada waktu itu mengalami sebuah penolakan kayak gitu. Alasannya? Alasan paling
Mungkin kita buluk-buluk Om ya. Karena memang Kirihori ini terakhir. Nggak buluk. Enggak juga sih, karena mungkin teman-teman dulu stylenya itu Vespa ekstrim. Jadi kita agak ekstrim lah, dari baik itu style berpakaian, terus Vespa kita ekstrim. Tapi sih yang saya dapatkan waktu itu memang kita lagi nggak nerima anggota Pak Dea. Mereka nggak nerima anggota gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya udahlah, kita bentuk klub sendiri. Karena tiap hari kita ngeliatin Vespa mangkrak di bengkel itu namanya Merana 13. Awalnya klubnya mau dinamain Merana 13. Anjir. Bayangin tuh ya. Merana 13 Skuter Club Palangkaraya. Kencang banget tuh. Terus Bang, Pak De, kalau saya boleh tahu, foundernya siapa ini? Nah, pertama kali yang inisiatif pendiri dari Kirihori siapa dan pada tahun berapa deh Kirihori ini ada di Kota Palangkaraya? Pak De. Kalau nggak salah itu Kalau nggak salah berarti benar. ya betul ya itu betul. Pasti benar itu. Tahun 2000 awal 2015 ya. 2014. 2014. Cuma kita belum terbentuk masih. Deklarasi belum Ya, deklarasi. belum deklarasi. Ya, cuma sudah ngumpul-ngumpul. Nah, saya dengar waktu itu dengar mereka teman-teman Kirihori ini, wah katanya ada Mr. X juga nolak. Nggak mau diikuti anak-anak Sebutlah namanya Kirihori si X ya. ya. Nggak mau diikuti. Belagu Akhirnya gitu. Belagu pas gitu. kebetulan Nggak belagu juga Om, memang nggak lagi ada mungkin problem internal. Ya, betul. Jadi waktu itu KTA-nya memang KTA anggota ditarik lagi. Berarti kan ada suatu permasalahan waktu kita mau masuk. Jadi alasan mereka tidak menerima anggota dulu gitu. kebetulan saya juga ya anggota dari klub Kahayan Skuter dulu sebelumnya. Nah, sebelum Kirihori, sebelum ada Pak ini udah senior duluan kayaknya. sebelum ada PSI ya? Palangkaraya Skuter belum ada. Jadi kami sudah jadi punya klub Kahayan Skuter, termasuk ketuanya Pak Haji Arbain, Pak Samsul yang di Polda, termasuk Bang Berto, termasuk Pak Lili juga. Akhirnya sudah dari Kahayan Skuter itu orangnya udah pada ada yang pensiun, ada yang pindah. Nah, akhirnya vakum. Sempat vakum sudah. Akhirnya pas kebetulan anak-anak di Jalan Tinggang yang mereka Vespa Merana 13, pas kebetulan dekat juga rumah saya. Nah, akhirnya sekarang gini aja, kalau memang mereka tidak mau ya kita sendiri. Nah, kita bentuk sendiri. Betul. Akhirnya saya Independen ya, akhirnya saya minta izin sama bekas ketua saya itu Pak Haji Arbain. Pak, ini saya punya teman-teman Vespa. Terus gimana Dek? Saya bilang gini Pak, ini mau bikin klub, saya mohon izin dulu sama Pak Haji. Namanya apa? Namanya kayaknya hampir sama Pak. KH juga. Juga Kahayan ya dulu. Ya masuk. Ini padahal cocok kisasi aja ini. Akhirnya apa namanya Kirihori? Loh, kok bisa Kirihori? Nah, sekarang nih itu namanya Kirihori itu, wah orangnya gimana? Ya, ini anggotanya macam-macam Pak Haji. Ada yang pemulung, ada yang kerja di bengkel, ada tukang las, ada tukang bangunan. Jadi lengkap. Ada pengangguran ya. Pokoknya ada pengangguran, ada Sales buku. ada anggota juga. Jadi semua lini komplit ya. Ada anggota juga, ada PNS juga. Oke kalau gitu, bilang Pak Haji ya. Akhirnya kami bentuklah jadi nama Kirihori. Gini. Kebetulan saya juga punya buku panduan dari Kahayan Skuter juga. Saya kasih kejelasan sama teman-teman, ini loh buku saya dulu. Berarti ada buku panduan ya. ada landasannya berarti. Ya.
Gini Pak De, Bang Anggi, kalau nggak salah nih, Kere Hore itu kan ada judul lagu Ya. Ya. dari salah satu grup band, ya kan? Nah, itu dulu kan lagu dulu apa ya? Nama ini dulu nih, apa terilhami atas lagu tersebut? Oh, enggak. Enggak. Jadi Enggak. waktu itu kita kan memang udah bernama Kiriho itu dari 2014. Gitu. Iya. Habis itu lagu itu launching 2016. Oh. Pas barengan, launchingnya kayaknya. pas barengan waktu kita deklarasi. Deklarasi. Makanya backsoundnya akhirnya pakai lagu itu. Kere Hore. Ya, gitu. Waduh. Emang kayaknya dikasih jalan yang mulus waktu itu. Betul. Tanpa kita bikinkan lagu ternyata ada sendiri. Sayang lu, padahal kalau lu urus plagiat nih. Hak cipta. Nah, itu. Nah, terus Pak De, Bang Agi, Ya. pertama kali ngumpul dan namanya Kere Hore itu ada berapa nih anggotaannya? Ada berapa ribu? Wih, waktu itu pasukan saya dari Mongol itu 2000. Dari Mongol. Ketahuan butong pai udah ya. Kalau untuk pertama kali yang saya ingat itu kami berjumlah 4 orang. 4 orang. 6. Yang mana yang bener nih? Orang. Itu karena perkenalan Refresh lagi. sebelum Kere Hore Pak, dia belum namanya Kere Hore Iya. kan. Kalau flashback kan kita ke 2012. Ya. Pertemuannya itu 2012. Oh, 2012. Saya Oh, udah iya. punya Vespa, saya udah ya kumpul-kumpul sama teman-teman Vespa lah. Ketemu di suatu tempat namanya Pondok Kopi di Jalan Wisuda suatu. Tapi waktu itu ya kenal-kenal kayak gitu aja. Mungkin karena kita sama-sama orang rantau, Iya. akhirnya sering ngumpul. Dari 4 orang itu berkembanglah jadi 6, Oh. habis itu jadi 8. Banyak lah. Waktu kita ngerumusin 2014-nya untuk bernama Kere Hore, itu ya banyak sebenarnya, cuma yang ngumpul ya biasa lah, kalau kayak gitu, yang ngumpul ya segitu-gitu aja gitu. Tapi pas acara udah rame gitu. Perjalanannya juga 8 tahun ini. Ya. 8 tahun. Pasti ada suka duka nih. Suka duka. Ya, dukanya waktu Ah. dukanya mau deklarasi. Apa tuh nih? Nah, Ada waktu sponsor. mau deklarasi, waduh. Untung kita tuh pas ada acara apa ini? Acara Burrito Fest. Borneo Autofest. Ya. Nah, kita standnya kita di Iya. nomor 1. Belum jadi klub dong. Belum jadi klub, jadi ya. klub. Masih anak Baru. liaran tapi udah Hitam nih. Udah hitam berarti. Iya. Jadi stand kita ada waduh di sudah dianukan jadi juara nomor 1. Akhirnya itulah modal kita untuk Deklarasi. deklarasi. Ngamen dulu. Oh, gitu. Dapat hadiah dijual. Wah, saya juga dapat sponsor juga dari ada rekan ya anggota bukan anggota dewan sih ya, rencana waktu itu ya mau pilkada kalau nggak salah. Dompleng. Nah, kebetulan itu. Kebetulan, ya. Disponsori sama temen. Asal manfaat. Tapi memang waktu itu karena kita sebenarnya waktu di Borneo Fest itu kita tim underdog. Oh. Underdog semuanya recycle Om. Jadi kayunya dari Pak Demuji ya kan. Habis itu alang-alang cari. Mau bikin atap rumbia, beli rumbia mahal. Akhirnya atapnya alang-alang. Tapi kreatif. Kreatif, Nah, kan menguji kreativitas kita. Nah, kalau saya boleh tahu nih, gue boleh tahu. Kere Hore sendiri punya satu asas atau satu ADART atau relnya nggak dalam berkomunitas? Kalau untuk ADART semua klub pasti ada Om. Betul. Pasti ada. Tapi kita tidak terlalu menjunjung tinggi ADART itu, lebih ke persaudaraan, sedulurannya yang diangkat, bukan solidaritas. Betul. Oke, solidaritas itu pasti mengikuti ketika kita udah merasa itu saudara kita gitu. Teman-teman itu saudara kita. Solid itu pasti, tapi yang pertama adalah persaudaraannya dulu. Kekeluargaan ya? Kekeluargaannya dulu. Itu sih. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak De, Bang Agi, saat ini Kere Hore berusia 8 tahun kali. Sepanjang perjalanan 8 tahun ini, apakah sudah mencapai apa yang dimau dari berkomunitas atau masih membenahi diri, belajar dan terus belajar?
Pak D ini. Nanti saya tambahin nanti. Karena saya biasanya tuh saya yang tersurat, Pak D yang tersirat. Kayak Romeo and Juliet. Monggo Pak D. Sebenarnya ya masih apa? Belajar. Masih belum dapat anunya masih. Soalnya masih terus pokoknya belajar aja lah pokoknya. Tuh akhirnya ya kita di ini Kirihore ini selalu di seperti ada tamu yang dicari bukan orang lain dari klub lain, Kirihore yang dicari. Tamu-tamu dari mana-mana pasti entah dari baker lain, dari komunitas lain, pasti Kirihore yang dicari. Pasti yang dicari. Kalau menurut saya kalau untuk secara struktural dan visi misinya, kalau dulu kita bisa bikin event cuma satu tahun sekali. Nah, habis itu coba kita kembangin karena saya kebetulan di tim kreatifnya Kirihore. Tahun pertama kita bikin event setahun sekali, tahun kedua masih belajar setahun sekali, di tahun ketiga kita coba untuk ayo dong kita lebih banyakin kegiatan kayak gitu. Jadi akhirnya bisa 6 bulan sekali ada event di Kirihore. Sampai sekarang alhamdulillah kita bisa bikin event agenda tahunan. Agenda tahunan dalam artian setiap bulannya ada. Ya, jadi kita namain waktu itu Silaturasa. Jadi per bulan itu ada. Berarti itu sudah ada agenda ya. Ada agenda untuk alhamdulillah tahun ini yang dapat dapatnya. Udah landai kan. Udah landainya gitu. Covid kan. Ini udah mulai bulan ketiga nih. Jalan bulan ketiga nih Silaturasa yang ketiga. Nah sekarang sampai dengan saat ini tadi Om Anggi sudah berapa member nih yang ada di Kirihore? Nah saya yang pengen datanya ini. Seperti klub-klub yang lain. Kalau member yang terdaftar sebanyak 67 orang. Yang aktif mungkin 30%, 40%. Tapi salutnya kalau ketika kita punya hajatan, mereka pasti datang. Ya, intinya kalau kata-kata gue nih, gue tambahin yang kuat adalah yang bertahan. Nah, lebih tepatnya yang sabar, Om. Sabar. Karena ngatur manusia ini lebih susah dibanding ngatur binatang. Makanya gue salut Om sama orang-orang yang bertahan di komunitasnya tuh. Orang yang paling berkorban tuh hati, materi, waktu. Tapi yang paling besar menurut gue Om, hatinya kuat. Soalnya kalau menurut gini gue, Pak D, Bang Uji, ini kita sharing ya, selalu sharing. Kita komunitas nih yang pasti pertama itu pasti buang duit, bener nggak? itu pasti. Gue kira yang pertama mabuk Om. Itu acara hiburan. Itu pertama buang duit, kedua buang waktu. Kalau lo nggak punya dua itu ya nggak usah ikut komunitas. Itu nggak apa-apa Om. Yang paling berat tuh buang hati ini. Makan hatinya tuh. Gitu. Kayak dari hati. Kena nih. Seperti ini aja anak-anak Kirihore kalau disuruh misalnya ya ini terang aja kalau kumpulan untuk dana untuk dana kas itu sulit sekali. Tapi kalau untuk wayai ya itu dana tak terduga nih yang waduh cepat udah waduh udah sampai yang merah-merah tuh keluaran. Jadi pernah ada cerita nih Om tentang ini, lucu banget nih Om. Jadi waktu itu kas kosong nih Om ya. Iya. Bendahara si Derajat kan orangnya santun, nggak pernah pengen bikin suatu peraturan yang tegas dan lain-lain. Jadi gua kali Om ambil topi, udah mabuk semua kan. Yuk nambah ya kan, banyak yang nambah kan. Udah masuk topi semua, oke, deal kas. Banyak langsung itu. Ya itulah. Makanya kalau berkomunitas kalau kita terlalu kaku sih kalau saya bilang nggak bakal ketemu nggak bakal ketemu. Yang tua mengayomi yang muda, yang muda menghormati yang tua, gitu ya. Ya kan tadi saya bahas di awal. Iya. Kalau lo mau terkenal, lo jadi artis. Lo mau dihormati, lo jadi pejabat.
Nah, kalau mau dihargai, ya jadi anggota dewan. Dewan, iya. Nah, Bang Anggi kalau sama Pak D nih, kalau misalkan ada kawan-kawan di seputaran Kota Palangkaraya ingin gabung, nah, ada syarat dan ketentuan nggak nih? Nggak ada. Om. Nggak ada. Yang penting mau diajak. Mau angkat gelas. Ya. Yang penting mau diajak seduluran Pak De. Pokoknya mau seduluran kami siap aja. Terus kalau boleh tahu, kopdarnya di mana nih? Nongkrong ya? Dan kapan waktu itu? Sebelum negara api dan corona-coronanya melanda. Ada tempat khusus? Ada, kita di depan IMI. Oh, depan ini. Di depan Sebelah rumah kakek saya. Ya. Beneran kecil Iya, ya? rumahnya besar tuh rumah kakek saya. Jadi saya Kita gunakan nongkrong di trotoar. Nggak dibuka pintu. ya di sebelah rumah kakek saya. Nongkrongnya di situ sebelum corona. Hari apa ya, Bang? Sabtu. tiap malam minggu. Nah, kalau sekarang? Sekarang kita lebih di kafe. Oh, di kafe. Jadi ada. Mantul. Wah, beda Om. Makin berkelas. Namanya juga kere. Enggak, Bang. Tapi hore gitu. Expat tahun berapa aja harganya udah puluhan. Nggak ada sekarang. Gitu, iya sih. Kita di Bantrek Kopung sekarang. Di Yosudarso. Siap. Nah, untuk di masa-masa pandemi kemarin nih Bang, dari 2021 ya, awal 2021, 2022, 2022, kegiatan apa tuh Bang? Ada kegiatan ya Bang? Ada sih beberapa Ada ya? baksos. Oh, Ya, baksos saja. Oh, cuma bakso saja ya? Bakso sama mager aja kayaknya. Dari corona tuh mager semua dah pokoknya. Sampai sekarang akhirnya kita kehilangan sentuhan gitu loh. Yang biasanya Iya, kita sentuh. aktif gitu. Kehilangan sentuhan nongkrong itu akhirnya kita udah terbiasa. Iya, jadi malas kopdar. Iya. Karena udah memang terima kasih pemerintah gitu. Banyak waktu untuk tidur. Tapi nggak digaji. Aduh. Nah Bang, sekarang ini kan bulan-bulan suci nih, kita di bulan suci Ramadan. Ada agenda nggak Bang? Ada. Nah, apa itu Bang? Apa itu Bang? Agenda Itu apa? kita yang pertama kita ada merger atau combine atau bareng-bareng sama teman-teman Albakers. Oh, Lakers. Itu di tanggal 10 nanti ada baksos. Oh, bakso. Nah, untuk acara untuk intern klubnya dan teman-teman skuteris di Palangkaraya ada Silaturasa 3. Oh, Jadi kan iya. bulan pertama ada Silaturasa 1, Silaturasa 2. Nah, kebetulan Silaturasa 3 ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi kita bikin bagi takjil Pak De ya. Jajil. Bakti sosial sama bukber. mulia sekali kamu nak. Terima kasih orang tua. Lancar. Baru 1 botol. Tentang dia di kulkas masih ada. Oh, jangan buka kartu ini. Anu aja Pak De, cepet-cepetin aja nih kayaknya takarannya. Wow, Pak De langsung kalau dikode kayak gitu cepet Pak De nih. Nah, gue lihat gini Bang ya, kalau di dulu ya gue dulu sempat beberapa tahun sih waktu di Jakarta ikut Vespa. Memang jiwa sosial di kalangan skuteris nih, luar biasa Bang. Luar biasa, persahabatannya minta ampun. Ya. Luar biasa, lo dimanapun pasti disamperin, lo mau kemana terserah pasti disamperin. Nah, lo setuju nggak nih Bang? Sekarang kan skuter juga banyak modelnya nih Bang, ada kayak tank, ada yang ban 12 kayak kontainer, kayak ban berapa. Nah padahal kalau kita merajuk ke undang-undang berlalu lintas kan itu salah gitu. Nah, itu tanggapan Pak De sama Bang Anggi gimana itu tentang sebenarnya itu kan kreativitas yang nggak bisa dibendung kan. Dan itu cuma ada di Indonesia. Nah, yang sampah-sampah kayak gitu. Nah, saya minta pandangannya dari Pak De dan Bang Anggi. Pak De dulu deh, Pak De dulu. Itu kalau yang model kayak tank, kayak ini kayak kontainer ya ya. kayak sampah itu. Memang tanpa mereka itu komunitas Vespa itu nggak rame kayaknya. Betul. Tanpa mereka nggak jalan kayaknya. Nggak ada seninya Pak De. Nggak ada menariknya. Betul. Soalnya kayak mereka itu kan
ya bekas-bekas anak pang. Betul. Nah, itu kan bekas anak pang. Akhirnya mereka punya kreatif. Betul. Dan Jadi itu mengutin sampah ya, Dek? Iya. Untuk dijual dan ongkos mereka touring. Iya, Itu yang betul. pernah saya ketemu tuh, Dek. Iya, Iya. itu memang ya mereka tuh biarpun touring kemana-mana nggak pernah nyusahkan orang lain. Betul. Nggak pernah nyusahkan orang lain mereka itu. Saya soalnya pernah ketemu dia di Medan. Saya pernah ketemu di Medan. Waktu itu ban saya bocor, waktu saya masih di klub motor sebelah. Ban saya bocor, ditolongin sama mereka deh. Ya. Mereka dikasih duit nggak mau. Saya tanya, lu mau kemana? Ke titik 0 Pulau Sabang. Iya. Lu ngapain di sini? Gue kerja bang paginya di rumah makan Padang, Iya. cuci piring. Gue nggak digaji nggak apa-apa bang, yang penting gue dikasih makan walaupun nasi sama sayur. Ya. itu luar biasa tuh, luar biasa itu saya lihat di situ. Bukan rata-rata mereka kayak gitu. Iya, iya, Seperti ini kemarin yang dari Lampung juga udah 2 tahun. Touring 2 tahun. Wih, Nah, Baru akhirnya turun dari Papua. turun dari Papua, dari Merauke. Nah, ini kemarin singgah yang dicari Kirihore. Nah, akhirnya singgah di base camp Kirihore. Nah, kebetulan ya sekalinya orangnya bukan orang asli orang Lampung. iya lama ini. Orang Jawa sekalinya. Orang Jawa sekalinya orang Tran. Orang perantauan di Lampung. Iya, kalau saya lihat jiwa-jiwa anak skuteris nih, waduh, kalau sepanjang touring saya di Kalimantan, di Pulau Jawa, itu menghiasi jalanan tuh. Iya. Iya, menghiasi jalan tuh. Kalau di pom bensin pasti aja ketemu mereka. Halo bang, tapi nyekek motor. Ya kalau itu mungkin Itu masing-masing sih. iya buat buang angin ya. Masing-masing klub wajib kayak gitu maksudnya. Aduh, iya. Kalau saya menanggapin itu Om, sebenarnya karena kita terlahir dari ekstrim, Betul. terlahir Kirihore kan Iya. sebenarnya terlahir dari Dari ekstrim. teman-teman ekstrim. Ya. Klasik, ekstrim, morongsok sebenarnya itu ekspresi Om. Betul. Ekspresi kebanggaan kita di mana kayak gitu. Saya juga pernah ekstrim. Soalnya di mana dapatnya? Sebenarnya ekstrim tuh jadi tempat pembelajaran. Nanti ujung-ujungnya juga pasti mereka akan ada titik di mana udah Oh udah. Jenuh kayak. ada titik jenuh akhirnya mereka ke klasik. Tapi kita tetap merindukan ekstrim gitu. Iya. Ada satu cerita panjang Om tentang pemblokiran Ah, Vespa sampah dari teman-teman kita di Kalbar waktu itu. ah, ah. Jadi teman-teman Kalbar masuk ke sini Masuk ke Palangka. ke Palangka. Di Kalimantan udah diviralkan bahwasanya jangan ada yang mau nerima Woi. karena ini ekstrimnya ekstrim sampah kayak gitu. Betul. Jadi full Vespa itu panjang sepanjang 7 meter. Itu isinya botol air mineral kosong gitu. Ya, mereka pungut ya dari jalan. Akhirnya dia nggak berani untuk singgah di Palangkaraya karena udah terlalu viral di media sosial waktu itu di Facebook. Tapi pulangnya, saya sebenarnya waktu mereka kesini, ya udah kalau klub-klub nggak ada yang mau, aku atas nama pribadi aja, Betul. bilang kayak gitu. Betul. Tapi pas pulangnya, teman-teman Kirihore nyambut mereka. Ternyata Om, apa yang kita pandang itu sebuah sampah, Ya, sebelah tidak mata lah ya. sebelah mata, tidak mencerminkan orangnya baik banget Om, sumpah. Siapa tahu anak menteri kan? Iya. Ada juga yang kayak gitu tuh orang Padang tuh. Anak sultan deh kali ya. Baik banget orangnya. Jadi jangan menilai seseorang itu lewat casing. Itu. Don't judge the book from the cover. Itu bahasa aja bahasa Tegal ya. Iya. Artinya apa Om? Ya begitu lah. Waduh. Ya memang kalau saya dengar di kata Palangkaraya ini ya memang salah satu yang dituakan, komunitas yang dituakan adalah Kirihore sebagai kiblat kita dalam berkomunitas. Sebenarnya paling muda Pak Dea. Paling muda. Paling muda. Baru 6 tahun. 8 deh. Iya. Iya. Dan gue selama berkecimpung di dulu ada namanya IBP ya. Ikatan Biker Palang. Kirihore ini yang paling sikat terus. Ikut terus gitu. Iya dan apa dan beda mungkin ya mungkin komunitas yang terbentuk kurang dari 3 tahun atau 4 tahun kayaknya masih mencari jati diri kan lah itu kan. Tapi kalau kita udah di atas 4 tahun kayak Kirihore terus
parking ya kan yang udah memang udah soalnya udah dapet ya kan, itu beda, itu kelihatan beda. Nah Bang sama Pak De, ya kan Vespa nih regenerasi nih, gue lihat nih dari pabrikan. Iya. Nah, Benar. di Kota Palangkaraya itu ada gap nggak sih? Nggak ada sih. Nggak Om. ada kayaknya. Malah kita sering ngumpul pada ya. Ya. Mereka tuh. Iya, bahkan mekanik mereka mekanik Kerehore. Iya. Iya, si Inun. Iya. Iya. Jadi nggak jauh beda. Jadi tetap kita silaturahminya bagus. Iya. Baik. Nah bedanya Piaggio sama Vespa apa nih? Udah sama aja loh. Sama aja. Aku udah bingung Om, kalau misalnya ditanya ini Vespa tahun 70 nggak ngerti. Tapi yang ku ambil tuh cuma dari Vespa tuh ya persaudaraannya tadi itu. Betul. Respeknya cukup tinggi. Kenapa saya sejauh ini bisa mampu bertahan bersama teman-teman? Karena yang saya rasa di dalam klub ini persaudaraannya sangat tinggi. Betul. Ya kalau saya nilai sih Bang, ini kan rumah kita. Ya. Jangan sampean di Kerehore. Ini rumah sampean. Ya kalau nggak sampean yang membuat situasi enak, sampean sendiri ya siapa lagi masalah lain kan seperti itu kan. Ya intinya kan seperti itu. Kalau memang komunitas lo mau enak, mau nyaman, ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kayak gitu. Nah, bagus juga orang tua deh. Asli. Oh kurang. Kodenya enak banget. Wow, kalian habis. Ngomong dong. Siap. Berarti di tahun ini mungkin ada kegiatan padat ya Bang ya. Pada 1 tahun full. Nah ini sekarang gue mau nanya yang lebih agak nyerempet sedikit ke jurang. Aduh ini nih. Selama berkomunitas di Kota Palangkaraya, kita ada yang ini nggak Om? Ada yang Sengaja nyaturin. mengayomi. Oh, apa nih maksudnya nih? Ya, dalam arti kita dulu kan jujur aja nih, kita kan di IBP nih. Iya. IBP dulu kan solid banget nih. Iya. Ya. Nah, ya, terus ditambah lagi dari IMI-nya sendiri kan. Nah, itu seperti apa Om? Sekarang ya Om terjadi. Pak Dewi. Ya. Biar tersirat dulu. Apakah komunitas kita ini sudah merasa diayomi atau termaukan atau sudah di ini dengan mereka orang atau memang kita masih harus independen gitu? Iya, menjebak ini Pak. Karena jurang dikit. Sepertinya kayak Kerehore itu kan sudah terdaftar ke IMI. Bahkan nama-nama kita itu sudah masuk ke IMI. Segala untuk pembayaran untuk masuk ke IMI itu sudah kita selesaikan. Sampai sekarang katanya ada kata anggota dari IMI, tapi sampai sekarang belum ada. Ini ya Om, kalau ada nih ya yang nonton, teman-teman dari IMI nih, ya. Ya. Tolong kalau nggak bisa kasih KTA dan kejelasan status Kerehore sebagai klub yang dinaungi oleh IMI, kembalikan uang kami. Itu aja sih Om, karena yang ngurus gua Om. Betul. Yang ngurus gua dari ngumpulin KTP-nya anak-anak, Iya. fotonya Iya, anak-anak. sebenarnya dari komunitas itu Iuran. pengen tertib. Ya. Iya. Kepengen Om. Tapi bentuk pembinaannya tidak ada. Nah, Iya, sama sekali. Wadahnya nggak ada nih, ajang kumpul. Sama sekali. Kita pun kalau punya acara kita ngundang orang IMI. Iya, secara resmi. Belum ada yang pernah datang Hmm, orang IMI. berarti di sini. Itu sih, aduh. Ini mulut nih udah mau apa? Ya ini buat kita ke depan ya. Jadi ada memang di suatu daerah yang memang kombinasi itu di ayomi Ayomi banget. Oke. Ya, Itu tadi garis besarnya ini daerah kami ini. Berarti kurang respect ya terhadap kita komunitas seperti itu. Tidak ada wadah untuk berkumpul atau sharing atau sebagaimana mestinya mereka mengedukasi kita kan. Iya, harusnya seperti tentang itu. berlalu lintas segala macam kan. Malah dari polisi malah intens kita kan. Iya, lebih banyak dari pihak kepolisian dan TNI. Oh betul ya. Ya itulah mungkin bapak-bapak ini yang di atas ya. Iya. Tolong perhatikan kami yang ada di Kota Palangkaraya. Ya. Jangan mau event disuruh bayar. Support dong, cariin jalan. Bahkan anggota Kerehore ini agak ada juga yang dari kepolisian, Betul. dari
TNI Angkatan Darat juga ada. Tapi ya itulah mereka juga senang gimana anunya apa Feedbacknya ya. pendapatnya kayak orang IMI itu kok nggak ada tanggapan sama sekali. Ya mohon lah orang IMI itu. Ya seperti kan nanti kan bisa kita bikin dengan ini kan kayak semacam kayak apa ya, kayak tukar pikiran. Iya. Ya. Katanya sih udah berganti kepemimpinan ya. Oh mudah-mudahan Nah, lebih baik. mudahan lah ada proses pertemuan atau apa kopdar. Ada mediasi lah. Iya, Mendengarkan mediasi. aspirasi kita Nah, kami kayak lah gitu. sebagai komunitas ya. Itu sih Om sempet banget aku kecewa banget. Akhirnya untungnya ada Pak D sebagai tua-tua. Pak D selalu mengingatkan udah diundang aja. Kalau saya yang muda masih karena saya capek waktu itu. Iya, ngurusnya udah capek setengah mati kayak gitu. Nah. Cari uangnya juga setengah mati. Kita komunitas kan Ya. ini Om. Betul. Cari Dan uangnya latar belakang susah. yang berbeda kan. Iya. Itu. Nah terus berarti ya memang kalau di Kota Palangkaraya kalau saya nilai masih kurang ini. Ya, Masih kurang. Nah ini apa sih kurang apa ya dari ininya tersebut ya dalam organisasi kurang pembinaan lah. Iya mungkin. Ini saya kalau boleh tahu ini Kereho ini Dewa Touring ini siapa ya? Dan paling jauh kemana nih? Kalau Dewa Touringnya nih yang di depan ini Om. Iya. Kita yang muda nih takut dia kenapa-napa ya kan. Tiba-tiba, wis, Pak D berangkat. Siapa? Lu kemarin PSB tuh Om yang di ini. Di bukan Pontianak Pak D, Ketapang. Ketapang ini ya. Iya kan? Tiba-tiba berangkat aja sama Cipuri. Ketapang sandainya itu ketapangnya nih. Ketapang ya Om. Lewat Pontianak dulu. Iya. Habis itu sampai Ketapang sana konslet listrik kan mereka berdua yang benerin listriknya. Sama Pur orang PLN ya kan. Pulang Om, jatuh. Nah, kita yang di sini kan ribut. Akhirnya ribut kita yang di sini. Ini gimana ini? Orang tua ini. Bocol aja gitu. Berangkat aja gitu. Ya itu ya deh kalau kangen betot gas ya. Ya. Ya gitu nggak bisa. Mau Jadi- istri ngomel ya bodo amat. Jadi yang berangkat ke touring, karena mereka tuh kadang-kadang ada undangan. Betul. Ada undangan dari Banjarmasin, dari Seruyan, dari Imasku Pangkalambun. Kadang kita siap berangkat sudah. Kalau Kalau keluar sudah- Kalimantan nih, Pernah Kali- si Rizky sama si Cimeng kan dulu Ke si Rizky sampai Samarinda? ke Lombok. Ya ke Lombok Si Rizky gitu. ke Ya. Lombok, si Cimeng tuh ke Cimeng Dieng. ke Dieng. wih, Ya. Gitu. mantep. Nah, Sebenarnya kalau untuk Hah? dewa-dewaan nggak ada sih Om. Nggak ada ya? Pada suka touring Rata-rata semua. aja. Yang nggak suka touring tuh gua Om. Iya. Aku ikut. Nggak gitu Om. Jadi anu nih ngelesnya gua tim kreatif aja, bukan tim touring. Gua paling jauh mana Om? Banjarmasin. Anjir. Anu. Oh jauh lagi. Rantau. Jadi antar provinsi gitu lah. Iya, yang penting aku nih anu tim dapur. Betul. Konsumsi. Betul. Itu ya kita harus sadar lah. Iya, Dalam arti bagi-bagi tugas. bagi-bagi tugas seperti itu. Giliran ada tamu, tuan rumahnya pergi, mbaknya pergi kan apa lagi? Gitu. Nah, dalam touring ini dia biasa di Kerehore nih ada semacam edukasi untuk kode kaki, kode tangan atau safety riding ada ya? Ada. Ada. Ya. Tapi kenyataan di lapangannya dipakai nggak? Dipakai bang. Oh, dipakai. Dipakai Tapi itu dimakan lagi. umak kaki, tangan ya kan. Tangannya agak kayak gini. Soalnya berat lah, remnya di sini. Biasanya yang jadi kapten tuh Mas Bagus biasanya. Oh, Bagus, Tuh, iya. tukang buka jalan gitu. Pak dia udah duluan masalahnya. Lu coba kalau touring aduh banget. Mesin diganti jangan nih. Bingung lu. Nah deh, ini kan gue sering lihat nih di Vespa ini kan kadang-kadang ada apa bentuk tahun 60, 50 dan itu memang surat sebelah ya kan kadang-kadang. Ya. Nah itu kadang-kadang sama kawan-kawan kita di kepolisian ya apa itu deh di jalan atau gimana deh? Ya. Kita sama-sama anu aja, Sama-sama ngerti ya? sama-sama ngerti aja sudah. Enggak, mereka baik banget. Oh, iya, iya, iya. Soalnya dulu gitu.
59 yang akan ditilang suratnya. Nyumbok-nyumbokin barbuk. Itu aja kadang-kadang seperti yang saya berangkat ke Seruyan tuh. Itu kan kebetulan ada petugas dari lantas di daerah mana itu. Jadi bingung anak lantas itu. Wah, ini Vespa nih tua dengan Vespa daripada saya nih. Saya lahirnya tahun 80, tahun 90. Ini sedang Vespa ini tahun 76. Waduh, gimana lagi? Ya tolong, saya bilang, tolong aja Mas, ini terus terang aja. Kalau suratnya memang nggak ada, akhirnya dimaafkan sama mereka lalu lintasnya. Yang penting kita bisa. Ya, yang penting kita tuh. Ya, yang penting itu karena ada satu kasus Om. Di Palangkaraya ini kalau kita bicara tentang kepolisian, kita enak banget. Betul. Mungkin bahkan saya terima kasih juga sama mereka gitu. Tapi ada satu kisah anak ekstrim ya, ekstrim merasa di sini kita dibebaskan, asik lah. Dia melanggar lalu lintas, nggak bisa namanya. Namanya kita udah dikasih kelonggaran, keringanan, harusnya kita bersyukur, menjaga tata tertib berlalu lintas. Tetap ditangkap dong. Ditangkap, akhirnya dibelah-belah. Iya, dipotong-potong akhirnya. Potong-potong, nggak pakai helm, nggak pakai apa. Saking munyaknya lo ya. Dikasih tahu nggak ngerti. Udah dikasih hati minta amplak. Jadi bilang anggota dari wah ini pasti anak buah Kiri Huri, anak buah Pak D nih. Ya. Tolong kalau bisa tuh ya terserah sampean aja, saya bilang. Pasrah aja. Kami sudah ngasih imbauan sama teman-teman, jangan ya ganggu lalu lintas di jalan lah. Seperti Vespa ekstrim kayak yang seperti Sispan. Ya kalau bisa tuh ya cari jalan tikus lah. Nah deh, kalau untuk di Kere-Hore sendiri nih, kan kalau di komunitas yang lain kan ada kiblat nih, ada pusatnya di Jakarta atau apa gitu kan, ada induknya. Nah, kalau Kere-Hore sendiri ada. Kalau untuk Vespa-nya ada Veta Pak ya, Ada. Veta sama Vespa Indonesia. Ya. Kebetulan mereka pecah Om. Kalau kita sih nggak terlalu mikirin itu sih Om. Kita yang penting kita internalnya dulu kita bangun untuk masalah kita mau kiblatnya kemana. Sebenarnya kalau di Indonesia itu freedom, bebas. Ya, waktu hari aku tuh ada ketemu berapa ribu Vespa ya, di mana? Bromo apa di mana tuh? Di Jogja. Di Jogja ya. Ini kan yang Vespa World Day kan di Bali tahun ini. Ya? Indonesia jadi tuan rumah gitu. Ya sampai dari Italia gitu kan. Di tahun ini bulan Juni Pak. Bulan Juni. Boleh lah. World Day dunia. Vespa World Day. Boleh lah kira-kira. Boleh bawa ekstriman Mas ya. Boleh kan diizinin nih. Diizinin kebetulan orang-orang dalam. Oh, begitu. Orang dalam Bali sana. Iya, kalau gue lihat waktu itu di jam-jam gue sempat lihat. Sampai dari orang Italia ada yang reading ya kan. Yang reading tuh berapa orang? Ada 2, ada Australia ada, kalau nggak salah tuh lihat tuh. Tapi akhirnya yang orang lokal, yang orang Indonesia sendiri kan ya kemarin sempat kacau juga waktu di. Oh ya, yang di Jogja sempat ada kacau. Mungkin karena panitianya bukan pure teman-teman Vespa, tapi lebih ke IO mungkin. IO-nya orang Jakarta. Ya begitulah biasanya kalau kita mau gede, kalau kita nggak gandeng IO ya sponsornya juga yang lihat. Sponsor lagi. Iya dong. Ya kita, wajar aja Bang. Kalau kita kan, kalau bisa dibilang iklan berjalan. Bener Bang? Iya. Lo iri nggak? Ini jujur aja nih. Ada artis-artis yang bikin klub Vespa nih. Sampai Vespanya dikasih sama lo. Iya, yang satu. Aku sampai ngikutin nge-follow itu. Gak dapet juga. Dia touring di Jogja, Vespanya ngambil di Jogja kan. Enak banget tuh, 100 Vespa dibagi-bagiin. Nah itu, ya itulah karena memang mereka public figure. Nah harusnya sponsor juga, harusnya jangan melihat ke situ kan. Tapi kalau lo nggak ada kita orang yang melestarikan,
nggak bakal bisa seperti ini kan, seperti itu kan. Harusnya balance lah. Itu soalnya kalau gue lihat kan, difasilitasi, motor tinggal. Itu makanya cita-cita saya dulu awalnya mau jadi tentara, sekarang mau jadi public figure aja. Gara-gara Vespa itu dulu. Aduh. Nah, Pak De, Bang Hagi, harapan ke depan khususnya nih, kita bicara untuk internal Kerehore dan eksternalnya untuk komunitas di Kota Palangkaraya khususnya Roda 2. Kepengennya seperti apa sih? Harapannya? Ya, harapannya ya mudah-mudahan aja lah. Kita lama nih kumpul bareng lama nih. Mudah-mudahan lah untuk Kalimantan Tengah aja lah. Iya. Mudah-mudahan yang ini katanya mau diadakan acara khusus untuk Palangkaraya Kalimantan Tengah khususnya. Katanya untuk Puspa Isen Mulang. Iya. Entah kapan tuh rencana mau dianukan. Jadi seperti saya nih ya ngikut aja sama yang muda-muda. Ikut aja sama yang muda, maunya mereka gimana. Ya kalau mau diadakan, diundang dari kabupaten, dari Sukamara, dari Pangkalambun, Lamando, Buntok. Nah ini Buntok sendiri aja rencana mau ngundang Kerehore ini untuk deklarasi. Untuk deklarasi Buntok ini mau ngandungkan deklarasi Vespa Buntok ini. Ini kita belum sempat ke sana nih. Mereka nunggu-nunggu juga ini. Ya kalau bisa ya untuk Vespa Isen Mulang ya segeralah. Entah. Soalnya saya belum tahu ini ketuanya siapa untuk Vespa Isen Mulang. Coba mungkin dari Andi nih. Udah ada dari mungkin ada asosiasi yang mau kalau harapan saya untuk yang pertama untuk teman-teman Kerehore, internalnya Kerehore, Kerehore tetap jaga persaudaraannya, solidaritas itu mengikuti ketika kita lebih mengutamakan persaudaraan kita. Betul. Kayak gitu. Terus untuk Vespa secara global secara Kalimantan Tengah, kita coba masih usahakan untuk saling melobi teman-teman yang muda-muda untuk membangunkan event tadi yang kata Pak De, Isen Mulang Vespa Club. Dan saya harap untuk teman-teman yang ada di Vespa Kalimantan Tengah, untuk leader-leadernya tetap berjuang, tetap semangat untuk membangun dan mengembangkan Vespa kalian di masing-masing daerah. Kalau untuk Albikersnya, panjang umur orang-orang gila. Iya, panjang umur. Gue bisa satain lagi di sini. Iya. Pokoknya panjang umur untuk orang-orang gila pokoknya. Makanya gue mau coba korek-korek satu-satu nih. Dari yang tua-tua dulu kan. Ada lama nih gue mau korek-korek. Ayo kita bikin lagi yuk. Kalau orang gilanya itu udah mati, bukan artian raganya yang mati, maksudnya semangatnya yang mati. Udah selesai itu klub, Om. Betul. Pasti. Selesai itu klub. Ya kan tadi balik lagi kan gue bilang kalau nggak dari kita siapa lagi? Iya. Kalau nggak dari kita siapa lagi? Kita berharap sama pabrikan nggak mungkin. Kerehore pun sudah menyiapkan untuk event Albikers di bulan Desember. Kita punya Hore Fest. Hore Fest itu Huma Otomotif dan Reggae Fest. Reggae Fest. Tapi mudah-mudahan gini Bang, Kapolda kita seperti sama Kapolda Jakarta nih Bang. Iya, yang balap liar dibikinin sirkuit. Di Ancol tuh Bang. Jadi nggak ada lagi yang balap-balap liar di mana-mana ditangkepin nih ya kan. Solutif gitu loh. Iya, kalau memang mau, ayo gua wadahin. Tapi lo yang bener, ya kan standar dengan apa yang harus SOP yang ada kan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan Bapak Kapolda kita yang baru nih Pak, coba bisa lihat kan, bisa konsultasi dengan kita tukar pikiran, coba bisa kayak Polda Jakarta kan. Seperti di Palangkaraya ini loh, ini sebenarnya ya coba dihidupkan lagi di sirkuit itu. Jadi nggak mungkin anak-anak Bali itu mulai. Betul. Kecuali kalau dihidupkan itu tergantung dari ada IMI-nya. kompetisi, Dari IMI. Betul. Balik lagi ke situ ya, Iya, pembinaannya pembinaan. Jadi nggak ada balap liar. Soalnya tempatnya sudah ada. Betul. Daripada sudah ada dari tempat tikus. Ya.
Untung aja Om di Palangkaraya ini nggak kayak Jakarta tawuran ada. Iya, Kan di sini nggak ada. Tuh, Gitu. iya. Ini terutama yang harus lebih ngomporin lagi Bapak Wali Kota kita nih. Ya. Iya. Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, ini dong bikinin dong event anak-anak Iya. yang Bali tuh dibikinin event lawan. Ya itu kan urusan orang IMI. Betul. Itu IMI harus ngadepi ke juragan-juragan yang di atas lah. Balik lagi sebenarnya. Om. Iya, balik lagi. Circle-nya Soalnya- muter-muter aja. Soalnya gini bang, gue pernah bawa temen gue nih waktu zaman gue di Jakarta nih, waktu trek-trekan masih di Kemayoran ya. Itu temen gue yang orang dari luar nih kaget. Trek-trekan Indonesia itu pakai singlet doang, celana Iya. kolor. Iya. Kan Pakai gila. sendal. Iya. Wah, haram, helm tuh haram, bingung. dalam hati temen gue kan ngomong ke gue, ini dia adu ilmu, adu cepet. Kan jadinya begitu kan. Bener. Ih, adu ilmu apa adu cepet kan seperti itu. Iya. Kalau adu cepet, ya aparelnya, gearnya dilengkapin dong. Dan ada apa ya, ada ya kalau dulu kita zaman 90-an masih ada tuh bang, kayak apa sih dulu LE apa Samail apa segala macam kan masih ada tertampung nih di otomotifnya kan. Ada event-event yang sifatnya merangkul komunitas gitu. Sekarang lihat anak capek-capek yang standing banyak di sini nih. Biar lebih amat kalau sore. Iya. Mereka peduli tuh waktu nanti Om. Sebelum 2024. Kenapa tuh? Nah itu kayak gitu. Oh, pemilu. Itu Pemilu kalau dipanggilin ya. bingung. Kalau udah kayak gini kayaknya komunitas tuh nggak ada gunanya. Trek-trekan aja ugal-ugalan. Wah 2024 kita harus maju bersama. Janjinya ya. Allah. Jadi kapan nih? Kira-kira nih kita bisa bikin event bareng. Kalau dari Kere Hore ya itu Om. Ya di bulan Desember ada Hore Fest. Desembernya. Gue rindu nih bang acara Ikatan Biker Palangka. Rindu gue, ayo kita bikin gila sekalian. Ya nih sebenarnya kayak ikatan biker ini kita nih harus dimulai sudah sebenarnya. Betul. Kembali ke struktural sebenarnya Om. Betul. Sekarang kan problemnya kita mau ngurusin klub kita sendiri aja masih kesusahan. Ya memang itu. Ada saja tuh strukturalnya diperbagus dan di prepare dengan benar-benar. Insya Allah yakin aku. Ya. Bikers di Palangkaraya ini kompak-kompak. Kere Hore punya acara siapa yang pegang parkiran segala apa? Nah, itu. Udah Iya. langsung. Udah. Gue di sini. Ya. Itu enaknya Om di sini. Betul. Itu yang gue alamin sih. Yang gue alamin dari sejak gue berkomunikasi di Kota Palangkaraya ini. Seperti itu. Malah datengin Om, gue bisa bantu apa Om? Iya. Om, gue bisa bantu Iya, apa? nawarkan diri akhirnya. Nah, Keren di Palangkaraya sebenarnya persatuan Bikersnya keren. Betul. Ya mudah-mudahan ini adalah awal nih. Gue ngundang kalian di sini nih. Nah, sampai ke depan kita ada ide gila, kita lagi bego bareng. Ada ide gila ya. Wah, ingat kan waktu itu cuma 11 kopi loh di Katanso. Ya itu, waduh itu. Pulang kayak- dari ini kan tuh. Iya gitu. Hah? Emang harus kita ngumpul. Iya, betul. Kita kumpulin lah, kita tanya masukan dari mereka. Karena mudah-mudahan ini dilihat orang nih nanti kita didengar, kita bisa dengar, bisa tersalurkan dan bisa diayomi seperti layaknya kita berkomunitas seperti itu. Nah, oke kalau gitu, Pak Adi. Iya. Oke, Bang Anggi, terima kasih banyak Ya, udah bisa makasih. datang di channel kami, di channel YouTube. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi lagi. Amin. Kita bisa menang lagi, kita bisa saling untuk bertukar pikiran. Intinya kita ingin memajukan komunitas roda 2 atau biker di Kota Palangkaraya. Terima kasih Bang Gi, terima kasih Pak De. Salam hormat untuk kawan-kawan Kere Hore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.